Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi produk dalam negeri baik dalam sektor industri maupun kerajinan tangan. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap ekonomi dan industri di Indonesia. Pemahaman ini sangat memengaruhi produksi, distribusi, dan penerimaan produk lokal. Sebagai negara yang memiliki daerah dan budaya yang berbeda-beda, Indonesia memiliki keunggulan dan karakteristik unik dalam produksi barang dan kerajinan tangan berdasarkan kondisi geografis, budaya, dan sumber daya alamnya. Keberadaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang berkualitas juga mempengaruhi jenis produk yang dapat diproduksi di suatu daerah. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan produk dalam negeri? Produk dalam negeri didefinisikan oleh tempat di mana barang atau jasa tersebut diproduksi. Jika barang atau jasa diproduksi di dalam wilayah suatu negara, maka disebut sebagai produk dalam negeri. Apa itu kerajinan dalam sektor industri? Kerajinan industri adalah produksi barang-barang secara manual atau semi-manual dalam jumlah besar atau skala industri. Kerajinan industri melibatkan penggunaan mesin, teknologi, dan proses produksi yang canggih untuk menciptakan produk dalam volume besar. Kerajinan tangan itu apa sih? Kerajinan tangan ini mengacu pada barang-barang yang dibuat secara manual dengan menggunakan keterampilan dan keahlian tertentu. Ini termasuk berbagai jenis produk seperti anyaman, ukiran kayu, keramik, dan perhiasan yang sering kali memiliki nilai artistik dan kultural yang tinggi. Sebelum mengidentifikasi, kita harus tahu alasan kita harus mengutamakan untuk menggunakan produk dalam negeri. Yang pertama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Dengan mengidentifikasi produk-produk lokal, kita dapat memberikan dukungan langsung kepada produsen dalam negeri, memperkuat rantai pasok domestik, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Yang kedua untuk memperkuat daya saing industri. Dengan mengetahui produk-produk unggulan dalam negeri, pemerintah dan pelaku industri dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global. Ketiga untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan meningkatkan penggunaan produk-produk lokal, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kedaulatan ekonomi negara. Keempat yaitu untuk membangun identitas nasional. Produk-produk lokal sering kali menjadi simbol identitas nasional dan kebanggaan lokal. Dengan mengidentifikasi dan mempromosikan produk-produk ini, kita dapat memperkuat rasa kebanggaan terhadap warisan budaya dan pencapaian ekonomi negara. Berikut adalah beberapa contoh dari produk dalam sektor industri. Dalam segi otomotif dapat berupa seperti sepeda motor, mobil dan komponen kendaraan lainnya. Lalu dalam segi kimia dapat berubah pupuk, bahan kimia industri, dan bahan kosmetik. Selanjutnya dalam segi pertambangan berupa seperti batu bara, biji logam, dan mineral. Lalu dalam segi tekstil dan garmen dapat berupa batik, tenun, kain tradisional, pakaian jadi dan sebagainya. Lalu dalam segi elektronik seperti perangkat elektronik rumah tangga, telekomunikasi, dan komponen elektronik lainnya. Nah lalu dalam segi pangan itu seperti makanan olahan lokal, minuman tradisional, dan produk pertanian seperti beras, gula dan kopi. Selanjutnya contoh dari produk kerajinan tangan. Dalam produk kerajinan tangan ini, contoh produk yang pertama yaitu dalam segi anyaman seperti keranjang tas dan tempat penyimpanan dari rotan, bambu atau pandan. Nah dari segi tenunan itu dapat berupa seperti kain tradisional, selendang dan sarung. Kemudian dari segi ukiran kayu dapat berupa seperti patung, relief dan perabotan rumah tangga. Lanjut masih contoh dari produk kerajinan tangan dalam segi anyaman kain itu seperti kain songket, tenun ikat dan kain ulos. Nah lalu dari segi keramik seperti piring, mangkuk, vas dan dekorasi rumah lainnya. Nah yang terakhir yaitu dari segi logam itu dapat berupa seperti perhiasan, alat musik tradisional dan senjata tradisional. Contoh kasus sukses dari negara lain yang telah berhasil meningkatkan identifikasi dan dukungan terhadap produk dalam negeri. Salah satu contoh kasus sukses adalah Made in Italy, dari Italia.
Italia dikenal dengan produk-produk berkualitas tinggi dalam berbagai industri, seperti fashion, otomotif, makanan, desain interior, dan banyak lagi. Inisiatif Made in Italy telah menjadi salah satu model yang sukses dalam meningkatkan identifikasi dan dukungan terhadap produk dalam negeri. Keberhasilan inisiatif Made in Italy menunjukkan pentingnya dukungan terhadap produk dalam negeri dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara dan mempromosikan identitas budaya yang unik. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam upaya mereka untuk meningkatkan identifikasi dan dukungan terhadap produk-produk dalam negeri. Setelah mempelajari dan menyajikan materi mengenai identifikasi produk dalam negeri, baik dalam sektor industri maupun kerajinan tangan, peserta didik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan produk ekspor atau produk bangsa sendiri. Bangsa yang baik akan berdampak yang baik juga untuk rakyatnya. Kesimpulan pada materi ini yaitu, dalam mengidentifikasi produk dalam negeri, baik dalam sektor industri maupun kerajinan tangan merupakan langkah penting untuk mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kedaulatan ekonomi suatu negara. Untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya mendukung produk lokal. Ini bisa dilakukan melalui kampanye informasi dan pendidikan tentang manfaat dari pembelian produk dalam negeri, melakukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat juga dapat membantu memperkuat ekosistem produk dalam negeri, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.